Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Jangan Bersungut-sungut. Dan nas firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, menurut saudara siapakah mereka yang ditegur di dalam nas firman Tuhan ini? Kalau kita membaca nas firman Tuhan ini secara lengkap di dalam satu perikop, maka kita akan memahami bahwa ayat-ayat dan peringatan yang tertulis di sini memang ditujukan bagi setiap kita. Dan kata mereka ini sudah jelas, yang dimaksud ialah orang Israel di dalam perjalanan mereka di padang gurun. 1 Korintus 10 ayat 9 memperingatkan kita supaya kita jangan mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, yaitu orang Israel, sehingga mereka mati dipagut ular. 1 Korintus 10 ayat 9 ini berakar dari kisah di dalam Bilangan 21 ayat 5, bagaimana beberapa orang dari bangsa Israel berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Nah, Tuhan membenci mental dan karakter atau sifat orang yang suka menggerutu atau mengeluh seperti ini. Apa yang mereka ucapkan itu jelas bertolak belakang dibandingkan kenyataannya. Mereka mengeluh, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Karena faktanya, ketika mereka masih ada di Mesir, memang di Mesir itu ada yang namanya roti, ada yang namanya air yang melimpah. Tetapi bukankah di Mesir mereka diperbudak sedemikian hebatnya, menderita, boro-boro sempat makan roti, minum air. Yang ada makanan mereka setiap hari ialah dicambuk dan dipaksa untuk membuat batu bata dengan bahan yang terbatas. Mereka harus menyelesaikan sekian. Mandor tidak peduli mereka kelelahan atau kurang tidur. Mereka harus dipaksa bekerja 7 hari di dalam seminggu. Mereka lupa bahwa ketika di Mesir mereka menjerit di hadapan Tuhan di dalam penderitaan mereka. Masakan ketika mereka mengikuti Tuhan, setiap hari Tuhan memberi mereka makan mana, roti dari sorga. Setiap hari Tuhan juga memberi mereka minum, yakni air yang keluar dari bukit batu. Setiap hari mereka ditudungi oleh tiang awan dan tiang api. Bahkan pakaian dan kasut yang mereka kenakan tidak menjadi robek dan rusak. Itu adalah bukti daripada pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Saya tergelitik untuk menanyakan hal ini kepada saudara. Apakah saudara mau masuk di dalam bilangan bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian? Dengan kata lain, apakah saudara mau menjadi pengikut Tuhan di bawah kepemimpinan Musa pada waktu itu? Karena jelas mengikuti Tuhan itu bukan cuma sekedar pengen yang enak-enak, pengen yang gampang-gampang saja. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka mengikuti Tuhan, mereka melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan perbuat. Tuhan melalui Musa membelah laut Teberau menjadi 2. Tuhan melalui Musa juga mengubah air pahit di Mara menjadi manis. Tuhan melalui Musa juga membuat keajaiban keluarnya air dari bukit batu dengan cara dipukul. Dan untuk hal yang fenomenal, spektakuler seperti itu, bangsa Israel suka, mereka bersorak-sorak. Tetapi ketika mereka diperhadapkan dengan yang namanya konsistensi, perjalanan bersama Tuhan yang sesungguhnya, mereka mulai jenuh, mereka mulai muak dengan mana, mereka bosan ikut Tuhan. Itu adalah sebuah fakta yang harus kita terima bahkan sampai hari ini.
Sehingga tidak heran seperti bangsa Israel. Ada kadangkala saudara akan merindukan hidup di dalam kehidupan masa lalu saudara sebelum mengenal Tuhan. Kayaknya aku ikut Tuhan nih kok rasanya menderita ya, selalu diproses ya. Memang hanya padang gurun saja yang bisa mengeluarkan kotoran-kotoran di dalam hati saudara. Orang di dunia ini saja tahu bahwa pribadi kita yang paling jujur, di mana kita betul-betul menjadi kita apa adanya, ialah pada saat kita ada di dalam masalah, pergumulan, padang gurun. Itulah yang menunjukkan orisinalitas diri kita yang sejati. Kalau orang percaya diberikan berkat berlimpah-limpah, jabatannya tuh selalu naik, dilimpahi dengan segala kebaikan, mereka tentunya akan kelihatan, wah, bahagia. Mereka akan rajin ke gereja, mereka akan beribadah dengan sungguh-sungguh karena ada kelimpahan di dalamnya. Itu sebabnya di dalam Alkitab, ketika iblis mencobai seorang tokoh yang bernama Ayub, iblis berargumen kepada Tuhan. Ya jelas saja Tuhan, ia memuliakan engkau, ia memuji engkau setiap hari, ia berbakti kepadamu dengan sungguh, karena kelimpahan yang ia punyai Tuhan. Coba seandainya semuanya itu engkau ambil, bisakah Ayub tetap memuliakan engkau? Dan ini memang ujian yang sangat berat saudaraku. Tuhan membuktikan ketika segala yang Ayub miliki Tuhan ambil, kekayaannya, harta bendanya, bahkan anak-anaknya. Saat itulah kelihatan bahwa Ayub memang betul-betul orang yang saleh, yang sungguh mengasihi Tuhan. Ia tetap memuliakan Tuhan di tengah-tengah keberadaannya yang menderita. Yang kelihatan palsu ialah istrinya. Istrinya menjadi seperti orang gila. Kemudian istrinya menyuruh Ayub untuk menyumpahi Allahnya. Ini adalah contoh daripada orang Kristen yang ketika ikut Tuhan itu mau yang gampangnya saja. Mau lihat mujizatnya saja. Mau lihat berkatnya saja. Ketika Tuhan bawa di padang gurun, di mana di situ adalah pembentukan karakter, di mana di situ Tuhan mengajar engkau menjadi sabar, kuat, memiliki daya tahan, komitmen, ujian iman yang paling sejati. Kebanyakan orang Kristen akan mulai berkeluh kesah, menggerutu di hadapan Tuhan, tidak sabar. Iman sejati akan diuji oleh yang namanya waktu dan kesabaran. Mari saudaraku, saudara yang sampai hari ini masih berkeluh kesah di hadapan Tuhan, dengan kata-kata, Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh mengikuti Engkau. Kenapa apa yang kualami, apa yang kuterima kok seperti ini? Banyak orang di luar sana Tuhan yang tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, tetapi hidup mereka kaya, diberkati, hidup mereka berkelimpahan Tuhan. Mari, bagi saudara yang masih memiliki pikiran seperti itu, luangkan waktu untuk duduk diam dan berdoa. Dan lihatlah, justru kepada orang-orang yang ia kasihi, ia akan menyatakan dirinya bahwa keindahan yang terbesar di dunia ini bukanlah memiliki dunia dan segala kelimpahannya, melainkan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan memperkenalkan dan menyatakan dirinya serta pemeliharaannya yang sejati itu di padang gurun. Maka izinkan Tuhan membentuk saudara. Jangan iri kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan hidup mereka seolah diberkati. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan mendandani bunga di padang yang terlihat indah, terlihat bagus, tetapi besok dilempar ke dalam api. Artinya, jangan pernah iri dengan orang-orang yang tidak sungguh di dalam Tuhan, yang tidak mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan iri dengan kelimpahan mereka. Jangan iri dengan kebahagiaan mereka. Karena semuanya itu semu. Ketika kematian itu datang, maka semuanya itu akan sirna. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, yang melekat dengan Tuhan di dalam hidupnya, mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati, yang bersumber daripada Tuhan atau pribadi Allah itu sendiri. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menegur dan mengajar kami, supaya kami melekat sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami boleh hidup dan berjalan dalam kebenaran-Mu. Ajar kami untuk tidak bersungut-sungut. Kami memiliki mental yang suka mengucap syukur, Tuhan. Karena kami percaya bahwa apapun yang kami alami sekarang, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Bahwa apapun yang kami terima hari ini, Tuhan sudah menakar sesuai dengan kapasitas iman kami. Oleh sebab itu Tuhan, ketimbang kami menggerutu, berkeluh kesah, kami mau
mengucap syukur untuk kasih kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman Tuhan boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih dan karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.